Semangat pagi sahabat tani, mitra KSM dimanapun Anda berada. Di sini saya Roni Haryanto sebagai petugas penyuluh dari KSM. Kesempatan pagi hari ini ingin menyampaikan tutorial bagaimana cara mengaplikasikan pupuk KSM di lapangan secara baik dan benar. Karena di lapangan banyak sekali rekan-rekan petani baru itu menanyakan bagaimana cara menggunakan pupuk KSM secara baik dan benar di lapangan. Jadi di KSM itu kita memiliki pupuk pertanian itu ada dua. Yang pertama yaitu pupuk pembenah tanah. Yang kedua pemacu pertumbuhan dan pembuahan. Untuk luasan 1/4 hektar, pupuk pembenah tanahnya itu membutuhkan 2 liter. Sedangkan untuk pemaju pertumbuhan dan pembuahannya dibutuhkan 1 liter. Total kebutuhan 1/4 hektar itu 3 liter per 1/4 hektar. Untuk mengaplikasikan di lapangannya, caranya pupuk tadi ini dibikin adonan. Gimana caranya? Pupuk pembenah tanah 1 liter plus NPK 5 kg plus air 20 liter. Ini dijadikan adonan. Dibagi 2 tangki. 2 tangki untuk lahan 1/8 hektar. Jadi karena per 1/4 hektar butuhnya 2 liter, dibikin adonan ini dua kali untuk lahan 1/4 hektar. Sedangkan untuk pemicu pertumbuhan dan pembuahannya itu 1 liter ditambah NPK 4 kg ditambah air 20 liter. Ini juga dijadikan adonan dulu, sama seperti pembenah tanah. Dari adonan ini kita ambil 1 liter. 1 liter per tangki. Per tangki semprot ditambahkan air secukupnya untuk diaplikasikan di tanaman. Di tanaman keras, tanaman padi bisa, tanaman jagung bisa, tanaman sawit bisa, tanaman karet juga bisa. Ini 1 liter per tangki untuk tanaman keras. Sedangkan jika untuk tanaman lunak, tanaman sayur atau tanaman buah, itu pupuk pemacu pertumbuhan pembuahan 1 liter ditambah air 20 liter. Jadi pupuk pemaju pertumbuhan pembuahan 1 liter ditambah air 20 liter diambil 1 gelas. 1 gelas minum itu lebih kurang 250 mili. Ini per tangki semprot. Jadi diambil 1 gelas untuk per 1 tangki semprot, ditambahkan air secukupnya, bisa untuk diaplikasikan di tanaman seperti itu. Sedangkan untuk aplikasi di lapangan untuk pemicu pertumbuhannya ini dilakukan setelah ada tanaman dengan interval 1 minggu 1 kali. Ini untuk di tanaman keras. Sedangkan untuk di tanaman lunak, tanaman sayur ataupun tanaman buah itu diaplikasikan 1 minggu 2 kali. Ini untuk tanaman lunak. Sedangkan pembenah tanahnya disemprotkan tadi ini habis sebelum tanam. Untuk lahan 1/4 hektar dibikin 2 kali adonan, diaplikasikan habis sebelum tanam. Itu untuk tutorial cara menggunakan pupuk pembenah tanah, pemicu pertumbuhan dan pembuahan di lapangan seperti itu.
itu untuk di pertanian, di tanaman padi, jagung, sawit karet, dan tanaman sayuran seperti cabai, terong, kacang panjang, ataupun tanaman buah seperti jeruk, anggur, dan tanaman lunak jenis lainnya. Itu untuk di pertanian. Selain pertanian, kita juga punya produk, yaitu ini untuk di produk pertaniannya. Ini yang namanya pemicu pertumbuhan dan pembuahan, yang diaplikasikan tadi itu setelah tanam diambil dari adonan. Ini untuk yang di atasnya setelah tanam. Sedangkan sebelum tanamnya kita ada pembenah tanah. Ini. Jadi ini dua pupuk yang kita gunakan di lapangan untuk semua tanaman keras ataupun tanaman lunak di komunitas saling membantu, yaitu KSM. Ini untuk pupuk pertaniannya. Sedangkan untuk NPK-nya itu bisa digunakan NPK di pasaran bebas. Kita tidak menentukan mereknya, silahkan cari merek yang terdapat di kios-kios pertanian terdekat. Untuk ukurannya, pembenahnya 5 kilo, pemicu pertumbuhannya 4 kilo. Bisa mencari NPK di kios-kios terdekat. Ini tutorial cara menggunakan pupuk KSM untuk di pertanian. Terus yang kedua, selain pertanian, kita juga punya untuk di peternakan dan di perikanan. Kita hapus dulu. Kita juga punya produk untuk di peternakan dan di perikanan. Nah, ini produknya. Ini ada nutrisi 2. Ini yang kita gunakan untuk peternakan, terutama untuk ayam, sapi, kambing untuk peternakan. Sedangkan untuk di air kita ada nutrisi 1. Nutrisi 1. Ini untuk di air. Untuk perlakuan di airnya. Nah, cara menggunakannya di perikanan ataupun di peternakan. Jadi nutrisi 1 ditambah air 20 liter dijadikan adonan. Ini untuk ukuran kolam ikan seluas 4 kali 6 meter. Ini untuk nutrisi 1-nya, diaplikasikan sebelum ada ikannya. Sebelum ada ikannya, sebelum ada lelenya ataupun udangnya. Nah, nanti kalau untuk perawatan bisa dibikin adonan lagi, diaplikasikan seperti ini. Ini untuk 10 hari sekali. Atau 1 minggu sekali. Tergantung cuaca saat kita berbudidaya ikan. Sedangkan untuk nutrisi 2-nya, nutrisi 2 ditambah gula 1 kilo ditambah 20 liter air. Nah, ini menjadi adonan sama. Dari adonan ini kita ambil 1 gelas. Ini ditambah 10 liter air. Nah, ini yang kita gunakan untuk diberikan ke pakan ikannya, bisa ke makanan kambingnya, bisa untuk makanan ayamnya, ataupun untuk nutrisi di peternakan kita. Nah, ini untuk produk KSM untuk nutrisi 1 dan nutrisi 2-nya untuk di peternakan dan di perikanan. Itu jawaban kami tutorial cara menggunakan pupuk KSM di lapangan, mulai dari pembenah tanahnya, pemicu pertumbuhan dan pembuahan, nutrisi 1 untuk pembenah air, dan nutrisi 2 untuk pakannya. Itu sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.